Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitas belajar mengajarnya. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang mengizinkan saya untuk menyampaikan atau mendiseminasikan budaya positif. Kebetulan saya di modul 1.4 ini telah mempelajari budaya positif, juga telah menerapkan dalam kehidupan di kelas. Adapun hal-hal yang akan saya sampaikan kali ini itu berkenaan dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, ini pada dasarnya budaya positif ini bertujuan kepada disiplin. Kalau di sekolah itu mengharapkan sebuah disiplin, dalam budaya positif ini tidak ada konsep disiplin, tetapi yang ada adalah disiplin positif. Artinya disiplin yang benar-benar bertanggung jawab. Nah, yang pertama yang akan saya bahas itu adalah disiplin positif. Nah, jadi dalam artian disiplin positif ini ternyata bukan hanya siswa atau murid taat terhadap peraturan, tetapi di dalam disiplin ini ada hal yang digarisbawahi, karena proses disiplin ini ternyata harus dibudayakan. Nah, bagaimana cara membudayakannya? Ternyata kadang di sekolah atau dimanapun itu, ketika mendengar kata disiplin itu identik dengan peraturan dan hukuman. Padahal ketika ada kata disiplin positif itu ternyata tidak ada yang dinamakan dengan hukuman, yang ada hanya mungkin konsekuensi, nah, juga kesepakatan. Nah, sehingga ini siswa atau murid bisa disiplin atas kesadarannya sendiri, bukan karena ada sogokan, paksaan, ya ancaman ataupun hukuman. Yang seperti itu. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini kita ambil kepada hal-hal yang ada di siswa, motivasi perilaku manusia itu, bahwasanya ketika ada murid yang datang ke sekolah, ada 3 karakter ketika dihadapkan dalam sebuah permasalahan. Nah, yang pertama ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada siswa taat itu karena dia tidak ingin dihukum. Yang kedua, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Yang kedua itu dia taat karena menghargai dirinya pribadi. Yang ketiga, mendapatkan imbalan. Nah, jadi ketika kita lihat murid di kelas atau di sekolah, kalau misalkan Bapak Ibu memberikan tugas, pasti ada 3 karakter murid ini. Ada yang mengerjakan tugas itu karena memang takut dihukum. Ada juga yang mengerjakan tugas itu yang memang ingin diberi imbalan oleh guru. Ada juga yang memang saya mengerjakan tugas itu karena memang sudah kewajiban saya dan prinsip saya ke sekolah itu mengerjakan tugas. Nah, terus di sini dikenal istilah hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini mungkin bisa diadopsi oleh sekolah karena ketika berbicara mengenai hukuman itu pasti ada di tata tertib segala sesuatu hal yang bersifat hukuman. Terus ternyata setelah dianalisis, hukuman itu sifatnya itu ada yang menyakitkan, tidak nyaman ya bagi siswa, terus murid jadi takut, terus sifatnya memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Ini dampak ketika ada hukuman. Kemudian penghargaan.
Nah, ternyata tanpa kita sadari ketika selain dari memberikan hukuman, memberikan penghargaan juga memberikan dampak. Seperti memberikan peringkat ranking 1, ranking 2, ranking 3, atau bahkan reward itu juga ternyata berdampak. Apa sih dampaknya? Yang pertama, bisa tidak efektif, yang kedua merusak hubungan, menimbulkan iri di antara sesama, terus mematikan kreativitas yang tidak memperoleh, terus menghukum dengan sistem ranking, ini juga sama penghukuman, terus merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini penghargaan. Terus ada konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu pasti dari kesepakatan. Nah, konsekuensi dampaknya itu bisa penguatan jangka pendek, hanya sesaat saja ketika itu, terus perlu monitoring yang berkelanjutan, harus ada respon dan murid menghormati peraturan. Iya, menghormati karena konsekuensi, tetapi sifatnya hanya sebentar. Nah, yang bisa digunakan itu di satuan pendidikan ataupun di sekolah-sekolah yang menerapkan Merdeka Belajar itu adalah konsep restitusi. Karena di konsep restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, menyelesaikan masalah itu dengan menggali segala sesuatu hal sehingga anak itu bisa jangka panjang masalahnya itu terselesaikan. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol, dan terakhir murid bisa bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang ketiga itu keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang membuat sebuah keyakinan di kelasnya masing-masing, baik wali kelas ataupun guru motor. Nah, kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, harus diingatkan kembali karena di dalam kelas itu seyogianya tidak ada aturan. Yang ada hanya keyakinan bersama. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika di kelas itu sudah diatur, pasti kan ada sanksi atau hukuman. Nah, ketika wali kelas yang membuatnya sendiri itu lebih baik dan lebih bagus untuk menerapkan keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, itu ternyata ada kata-kata yang memang harus diperhatikan. Apa saja sih? Yang pertama, kata-katanya itu memang lebih abstrak dari sebuah peraturan. Yang kedua, berupa pertanyaan yang universal. Jadi sifatnya umum, tapi yang mungkin dihargai. Contohnya, ketika kita ingin, kan ini berangkatnya dari peraturan, ingin tepat waktu. Oh, berarti jam 6.45 harus sudah di sini. Gimana ya kata-katanya supaya dijadikan sebuah keyakinan kelas? Oh, berarti keyakinan kelasnya kalau misalkan pertanyaannya universal, menghargai waktu. Misalkan guru dan murid menghargai waktu, berarti ketika menghargai waktu, datang itu harus tepat waktu, keluar juga harus tepat waktu, mau istirahat tepat waktu, sudah istirahat juga tepat waktu. Nah, ketika sudah disepakati guru dan murid akan menghargai waktu, maka insya Allah anak-anak juga akan menghargai waktu. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Nah, kalimat-kalimat yang dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak negatif. Jadi tidak ada kata-kata peraturan di sini karena sifatnya atau bentuknya yang positif semuanya. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak usah banyak-banyak. Yang penting anak-anak bisa ingat. Terus sesuai dengan kondisi kelas agar mudah disesuaikan. Terus semua warga sekolah terlibat dalam pembuatannya. Nah, jadi di dalam kelas kesepakatan ini bukan hanya untuk murid, tetapi juga kesepakatannya untuk siswa, seperti penggunaan HP. Nah, penggunaan HP bagaimana? Berarti kan itu berlaku juga untuk Bapak Ibu guru. Atau biasanya yang saya temui ketika anak-anak disuruh untuk membuat keyakinan kelas, itu yang paling banyak, yang paling dominan itu di kegiatan pembelajaran. Yang paling dominan, anak-anak tidak ingin jenuh katanya dalam belajar. Oh, jadi harus bagaimana? Kalau ice breaking gimana? Ternyata anak-anak pada mau ketika diterapkan ice breaking. Nah, itu ketika penerapan keyakinan kelas, dan saya sudah
melakukan keyakinan, penerapan keyakinan kelas ini di kelas. Nah, terkait kebersihan kelas, kata-katanya itu tidak ke peraturan untuk bersih-bersih, tetapi semua warga kelas menjaga kebersihan kelas. Nah, kata-kata itu kata-katanya positif, simpel, tetapi bisa diterapkan dan semua warga atau baik guru maupun siswanya atau murid menghargai kebersihan. Jadi tidak mengandalkan yang piket saja, seperti itu. Nah, dari sana bisa ditanyakan solusinya. Kalau kebersihan kelas gimana sih solusinya? Pak, katanya suka ada yang buang sampah di kolong meja. Nah, bisa dicarikan solusi. Ayo, solusinya bagaimana kalau misalkan kita supaya menghormati, tidak membuang sampah? Dimana kalau misalkan dulu itu pernah ada yang menawarkan ide juga, di setiap bangku katanya, misalkan 4 bangku itu 1 plastik di sini, supaya nanti pas beres pelajaran itu si sampahnya tidak ada yang di meja tapi di plastik itu. Sudah beres pelajaran semuanya dibuang gitu. Nah, ternyata ada yang menggagas seperti itu. Juga ada juga yang ingin menggagas, Pak, katanya kalau misalkan pelajarannya 3 jam penuh kan mumet, jadi ingin juga ada sedikit represi, misalkan 10 menit dilakukan untuk melakukan aktivitas yang masing-masing senangi. Contohnya, misalkan kalau anak-anak ada yang suka mabar, ya silakan mabar main game, hanya 10 menit itu saja. Terus ada yang suka chattingan, teleponan, silakan dikasih waktu 10 menit. Ada yang suka makan 10 menit. Tapi udah 10 menit itu semuanya kembali ke aktivitas semula. Nah, maka dari itu akan berdampak pada aktivitas yang lain ternyata. Bapak menyediakan kertas, ya berarti semua orang nanti akan kebagian kertas ya. Atau kalau semua orang sih, si papan tulisnya gak bakalan cukup, bakal banyak. Per ini aja ya, per bangku, 1 bangku 1. Nah, apa sih kesepakatan kelas? Ada yang tahu nggak? Apa itu kesepakatan kelas? Nah, komitmen kelas ya bersama. Ada lagi apa? Nah, perjanjian, misal perjanjian. Terus apa lagi? Apakah kesepakatan kelas itu sama dengan peraturan? Peraturan kelas sama enggak? Kalau peraturan, konsekuensi kalau melanggar apa? Ada sanksi. Kalau kesepakatan kelas ada sanksinya enggak? Sesuai dengan? Ya gitu, ada sanksinya. Saya ingat, kalau menjadi guru saya sanksinya dulu. Nah, sebuah kesepakatan yang dibuat itu sebetulnya kesepakatan saja, tidak ada sanksi, ya, tidak ada sanksi. Kalau yang ada sanksi peraturan ini, sanksinya ini, nah itu bukan kesepakatan kelas, tapi peraturan kelas. Berarti beda ya, peraturan kelas dengan kesepakatan kelas. Kalau peraturan kelas apa? Ini di kelas ini harus bersih, kalau yang gak bersih-bersih harus didenda. Kata peraturan kesepakatan. Peraturan, karena ada denda, sanksi ya. Atau misalkan, Pak, jam masuk itu siswa jam 6.45. Kalau nggak 6.45, Pak harus disuruh nyapu di luar. Itu kesepakatan atau peraturan? Nah, kalau yang kesepakatan gimana? Tentang masuk kelas. Masuk kelas itu siswa, dalamnya sebagai siswa jam 7.00. Ya. Nah, ditulis di kesepakatan masuk tepat waktu. Itu kesepakatan atau peraturan? Nah, kesepakatan. Cuma masuk tepat waktu. Itu bukan aturan ya, tapi kesepakatan kita. Nah, jadi kesepakatan berarti sesuatu hal yang sifatnya umum dan tidak ada arah atau cara untuk mengarah ke peraturan. Tidak ada hukumannya, tapi harus ditaati oleh kita. Nah, sekarang Bapak akan membagi
siapa? Jadi barisan mana ya? Bisa itu pink? Mau main terus? Ya iya. Hijau. Oh, orange. Dia kuning tadi. Oh, dibagikan ke belakang ya. Iya, satu bangku satu. Aja. Nah itu berdua tuh Rizwa satu aja ya sama apa itu namanya? Nah coba kalian tulis kesepakatan apa yang kalian inginkan di dalam kelas ini. Berarti sifatnya itu tidak aturan kan, contohnya yang tadi kan, kalau masuk ke kelas 4 waktu berarti itu bisa dipakainya pas istirahat, terus pas olahraga. Nah ngomong gitu. Nah kalau tidak boleh berisik itu peraturan apa kesepakatan? Tidak boleh berisik. Nanti kita cari yang umumnya ya. Nah coba kalian tuliskan apa yang kalian inginkan di kelas ini. Silakan. Gak apa-apa dari peraturan juga. Gak apa-apa. Bisa kelas nomor. Wow.
lagi. KBM semua yang paling banyak ternyata kalian inginkan. Nah terus ini tentang hubungan kamu dengan teman. Dan kita nggak tahu ya siapa tulisan siapa ini. Yang terakhir ini tentang fasilitas dan kebersihan. Wah, kita oke. Yuk kita baca satu persatu. Terus tuangkan dalam ya yang yang harus kita sepakati, kesepakatan kelas itu bukan peraturan, setuju? Tapi harus dijunjung tinggi, ya. Gitu. Berarti ketika ada tulisan-tulisan aturan, kita cari kata-kata yang pantas, sifat mengatur, tapi kesepakatan kita bersama. Anu sekiranya tidak akan disepakati oleh kita bersama, itu usah ditulis ya. Nah, berarti itu merugikan. Pertama, kalau guru datang terlambat ke kelas harus mengakui dan minta maaf, terus ngomong itu
gimana kalau iya guru kan siswa atau dilebet, kalau guru Tuhan harus mengakui dan minta maaf, terus ngomong instruksi izin masuk ke kelas gimana? Kira-kira ini aturan apa kesepakatan? Ada kesopan kan? Kira-kira naon anu sopan? Penting ke guru diatur. Maksudnya kia guru sareng siswa penting teh ngabangun keyakinan ieu. Kalau menghargai waktu, berarti harus ada ya. Ada. Guru punya aturan nggak jam masuk? Punya. Kalian punya? Berarti harus ada yang seperti ini. Setuju. Nah berarti jalan tengahnya gimana? Supaya kamu terlihat sopan dan guru juga tidak terasa diatur. Kira-kira bagaimana? Nah guru dan murid. Nah berarti di sini guru datang tepat waktu. Ada hal yang lebih halus terjadi. Lamun guru dan murid menghargai waktu. Nah, jadi samenit oge berharga. Upami telat berarti konsekuensinya tidak menghargai waktu. Nah, berarti harusnya guru jeung murid kita menghargai, guru oge menghargai. Nah, ini misalkan saya lihat dari waktu. Masuk ke kelas tepat waktu, jangan korupsi waktu. Sami tadi ngomong ya. Sami. Berarti atasnya. Tuh, dia manusia. Boleh minum ketika sedang pembelajaran. Boleh minum air putih pada itu. Boleh minum air putih pada saat jam pelajaran. Emang boleh minum? Boleh. Dijadikan kesepakatan apa gak usah? Ini bisa gak dijadikan kesepakatan atau tidak? Kalau kesepakatan apa? Harus minum air putih? Apa diperbolehkan? Asal meninggal bisa ya? Soalnya air putih udah bisa udah tidak mungkin. Soalnya ini air putih aja. Kalau makan mah, nah mungkin harus ada kesepakatan. Tapi kalau minuman, kayaknya gak usah ada kesepakatan. Kan air minum mah kebutuhan kita. Isi dehidrasinya, apalagi habis olahraga, terus olahraga ini halus, kita terus candeun, buka ulang geun, atau beneran kumaha. Nah, minuman itu semua guru memperbolehkan biasanya. Jadi ini nggak usah dijadikan kesepakatan karena udah pada ngerti ini. Tidak diperkenankan keluar kelas saat jam pelajaran lebih dari 2 orang. Tidak diperkenankan memainkan HP saat jam pelajaran kecuali ada perintah. Nah, ini ada yang menginginkan seperti ini. Entah dari siapa ya. Saya tidak tahu. Yang pertama dulu ya, yang pertama hijau gitu ya. Tidak diperkenankan keluar kelas saat jam pelajaran lebih dari 2 orang. Iya aturan kan ya. Nah kita sepakati aja kalau keluar kelas boleh tidak? Boleh. Untuk keperluan apa? Tertentu ya. Mengangkat HP boleh tidak? Misalkan orang tua kalian ada yang telepon, boleh keluar dulu? Boleh. Kalau kalian kebelet pipis boleh keluar? Boleh. BAB biasa keluar? Boleh. Tapi lamun hidup iya teh misalkan
Terus namun bapak ya telepon mendesak, boleh diangkat? Boleh. Dua-duanya. Nah, kita sepakati guru dan murid. Nah, diperkenankan, diperbolehkan. Berarti termasuk tidak memperkenankan memainkan HP saat jam pelajarannya. Ini juga menggunakan HP sesuai dengan keperluan berarti ya, sesuai dengan aturan. Nah, berarti HP sama nih, bulan duit berarti banyak kalau pemain HP gitu. Artinya berarti bapak pemain HP ya oke, sama berarti diperbolehkan menggunakan dengan kepentingan yang besar atau disuruh. Tertib saat proses belajar mengajar maksudnya apa? Oh, tidak berisinya. Kata-kata namanya namun tertib saat proses belajar mengajar. Malum kata-kata nakir saling menghargai ketika proses belajar masuk tidak tertib. Jadi mulai gandeng punya saling menghargai. Kita mulai dari belajar dengan metode yang menyenangkan. Kira-kira itu kesepakatan atau keinginan tentunya. Ayo hidup pasal resep ice breaking gitu. Resep itu apa itu? Apa ice breaking? Itu terang ice breaking. Bisa terang itu ice breaking itu juga gituan. Nya permainan-permainan suka ice breaking nggak? Kalau misalkan ketika belajar kan mau mungkin ya sadayana guru ya cuma menggunakan metode anu menyenangkan, ini tidak akan diterima oleh semua guru. Nah, kumaha lamun memasukkan ice breaking aja ketika pembelajaran. Jadi menuju jenuh, hiburan, jenuh, hiburan, jenuh, hiburan, hiburan. Tapi tergantung kalian sih gimana. Mau ada ice breaking nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah. Tidak dipaksakan ya. Berarti iya nggak apa-apa. Ketika jam bos ulangin aja. Malam jam mana jam salapannya?
Bertanya jika tidak mengerti, ya. Dibikin kesepakatan enggak? Apa? Harus ditulis nggak? Kira-kira? Kalau tidak mengerti mah memang harus bertanya ya. Tidak terlalu cepat dalam menjelaskan materi, tidak mengambil waktu pelajaran lain. Berarti kan menghargai waktunya. Terus tidak terlalu cepat dalam menjelaskan materi, ini sama metodenya seperti itu. Kira-kira apa ya kesepakatannya? Berarti Loras tadi menggunakan metode yang menyenangkan. Nggak apa-apa. So aja. Ini siswa dengan siswa ya. Siswa harus masuk tepat waktu. Begitu juga guru yang mengajar. Udah. Siswa diperbolehkan memakan permen supaya tidak mengantuk pada saat KBM. Nah, ini permen mau dibikin kesepakatan atau tidak? Oh, gimana ya kata-katanya boleh atau tidak? Asalnya kan? Berarti kudu aya aturan sampah dulu. Sampahnya harus bagaimana? Disiwe, tos mesek permen teh di imam, secangkangna dikena ayat kan kolong bangku. Saling membantu, ya saling membantu nah. Membantu mengerjakan. Iya can beres mencakina dibantuan gitu. Kalau menolong ketemu itu pelaku saling membantu boleh lah. Bapak dalam berbagai hal termasuk boleh makan permen yang gak pakai gagang. Nah, hadirnya beda. Oke, gagangnya jangan. Oh. Nah, boleh bertakut tekan gitu. Tidak diperkenankan membuat keributan atau kegaduhan. Oh ya, saling menghargai ya tadi. Selalu menjaga kebersihan dan kerapihan. Nah, ini bisa disepakati tuh. Menjaga kebersihan dan kerapihan. Ayo menjaga kebersihan dan kerapihan tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Sama kayak Sarah. Menjaga kebersihan kelas dalamnya. Nah berarti kamu memang permen ya, lu menjaga kebersihan. Tanggung jawab berarti kesepakatan adanya cermin di kelas. Boleh tidak? Boleh. Cermin ayah di WC itu. Ya, jauh. Ayah mah. Tapi Di WC. kalau ngacana bareng-bareng gitu. Kayak mah kacana ya, efekan. Mau emang kalian? Mau. Nah kalau mau mah silakan.
jadikan kesepakatan. Berhubungan we bisa kaca. Simpan ngaca wae. Yang mau rubah bener. Dan sebelum kalinya sudah kayak nama geus geulis. Terus memperbanyak terminal. Tuh, kurang loba mah terminal banyak. Itu juga ada terminal ya. Menyediakan wifi untuk ketika ada siswa-siswi yang mengantuk saat belajar harus diperbolehkan tidur. Memperbanyak terminal. Kalian udah beli belum? Udah, baru satu. Cukup ya? Enggak. Sedihnya. Gimana kalau sepatu mah dipakai aja kayaknya ya? Pakai. Harus dipakai. Soalnya bisa lama tadi alama isinya yang kira itu kan ini. Jadi disesenal kira-kira berdiri. Ini aja tuh, ini kan sekolah teh mengharuskan pakai sepatu ya, tata tertib nanti. Nah pakai aja sepatu. Sendal mah kalau mau sholat, ya pakai aja sepatunya gak apa-apa ke kelas kan. Tanggung jawab si murid. Sama, kalau kayak ini kucingan, ketik ingin di alam kelas, baru ke kelas kecil lah di luar ini kucingan. Elisa ada sama membuka sepatu ketika belajar. Nah ini bukan kayak barusan aja ya. Menjaga kebersihan kelas, boleh minum ketika belajar. Tidak boleh buang sampah di belakang. Belakang mana? Ayam sampah. Oh, ayam. Nah, berarti emang di sini gak ada tempat sampah. Ada di luar. Kalau di dalam perlu tidak? Aku samping itu dipijat, dibuang tiap hari gitu atau yang di sana. Tapi karena ada di sana ya sampah, nah berarti kalian sudah ini tanggung jawab ya, tanggung jawab masing-masing. Nah berarti sudah beres nih kesepakatan kelas. Ada 8 kesepakatan kelas ini boleh digunakan oleh kelas. Berarti ini ada 8 kesepakatan boleh kalian gunakan dengan guru yang lain, tapi ini dipakai pas kesepakatan dengan bapak ya. Alhamdulillah terus ada kesepakatan, mudah-mudahan kesepakatan ini tetap pakai. Jadi kalau ada apapun yang terjadi dengan kalian, balikan lagi aja kesepakatan. Misalkan bapak jam terakhir, terus setengah jam lagi kalian udah capek istirahat, kesepakatannya gimana? Tinggal langsung ke sana. Gitu. Pak, itu abis teh telat. Soalnya ban bocor setengah jam pertama. Kesepakatannya gimana? Gitu. Berarti kan boleh izin tinggal ke bawah. Jadi segala sesuatu hal balikan lagi ke kesepakatan. Kesepakatan ini mulai dari diri pribadi dulu. Kalau soalnya kan ayah menghargai orang lain, berarti diri pribadi dulu baru kita bisa menghargai orang lain. Nah itu ya kesepakatan kelas. Terima kasih atas waktu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, kenapa kok ada keyakinan kelas ternyata siswa kita juga punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini harus mereka penuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka mereka pasti akan melanggar keyakinan kelas, bahkan tata tertib sekolah. Apa itu kebutuhan dasar manusia yang ada di diri kita dan juga diri
murid. Yang pertama bertahan hidup, itu sudah pasti. Yang kedua rasa kasih sayang. Nah, ketika ada yang tidak diberikan rasa kasih sayang, anak-anak itu cenderung melakukan tindakan-tindakan yang lain. Nah, berarti di kelasnya mungkin ada yang cari perhatian dan lain sebagainya, mungkin karena tidak terpenuhinya rasa kasih sayang ini. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan ini kebutuhan untuk menguasai sesuatu atau bisa dalam sesuatu hal, ini penguasaan. Terus ada juga kebebasan. Nah, mungkin anak juga bisa atau memiliki kebebasan sendiri, menginginkan sesuatu hal yang diinginkan oleh mereka. Terus juga kesenangan. Nah, di dalam ini ternyata berkaitan juga dengan pembelajaran berdiferensiasi, bahwasanya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu harus menciptakan kondisi murid yang seperti ini, bertahan hidup, rasa kasih sayang. Jadi harus ada kasih sayangnya, penguasaan. Jadi materi apa yang harus dipelajari, terus kebebasan anak bisa dalam hal apa. Kemudian misalkan di dalam produknya, di dalam tiap novel suka bikin produk atau presentasi. Terkadang kita sudah menentukan presentasinya harus bikin PowerPoint, tapi anak ada yang jago fotografi, apakah tidak fotografi aja gitu. Atau ada anak yang jago melukis, ya silahkan dilukis aja di karton gitu. Jadi memang kebebasan ini harus diberikan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Juga kesenangan, karena anak itu punya hobi, punya kesenangan, maka kita juga harus mengakomodir kebutuhan itu dan dituangkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Ini kaitannya dengan ketika ada sebuah permasalahan. Contoh kasus, ini siswa tidak mengerjakan tugas. Ketika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, itu ternyata ada 5 posisi yang ada di sekolah biasanya. Yang pertama, posisinya penghukum. Orang penghukum ini biasanya ketika siswa tidak mengerjakan tugas, silakan kamu lari 5 putaran. Nah, biasanya penghukum itu tidak berkaitan dengan tugasnya apa, lalu menghukumnya bagaimana gitu. Seperti anak terlambat, disuruh lari di lapangan gitu. Kan itu tidak berhubungan telat dengan keliling lapangan. Kecuali kalau telatnya di pelajaran olahraga, anak itu tidak ikut pemanasan, ya mungkin berhubungan ketika dia harus keliling lapangan. Terus yang kedua, ketika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, pembuat tersebut bersalah. Nah, contohnya sudah beberapa kali Bapak bilang tugasnya dikerjakan, Bapak sangat kecewa sekali sama kamu. Nah, kadang ada guru yang seperti itu, sampai siswa itu, ya Pak, lain kali saya tidak akan mengulang. Jadi down si mental anak itu, membuat rasa bersalah. Jadi anak itu bersalah, seolah-olah anak yang bersalah gitu. Pasti ada di sekolah. Terus yang ketiga ada sebagai teman. Nah, kalau teman itu biasanya banyak ditemukan. Ayolah buat Bapak Ibu bangga, kamu pasti bisa. Ayo kerjakan tugasnya. Sini Bapak bantu. Atau gak apa-apa lah, gak mengerjakan tugas juga, asal nanti kerjakan tugas ya. Nah, jadi seolah-olah kita itu teman gitu. Nah, ini memang sedikit positif daripada yang lainnya. Kalau yang ini membekas, kalau yang ini mungkin akan berdampak positif, tetapi ini ketergantungan kepada guru, ketergantungan pada guru yang bersangkutan. Gimana kalau ganti gurunya gitu. Terus sifatnya pemantau. Nah, kalau pemantau itu seolah-olah dia memperhatikan. Kamu kan sudah melanggar peraturan kita. Kamu tahu konsekuensinya kalau tidak mengerjakan tugas itu apa. Nah, sekarang kamu kerjakan tugasnya di hari atau di jam istirahat. Apalagi kalau udah tahu bahwa anak itu kamu sudah beberapa kali tidak mengerjakan tugas. Nah, itu namanya pemantau. Yang terakhir ada manajer. Nah, kalau sebagai manajer posisinya, ini pasti akan menggunakan teori segitiga restitusi. Nah, diangkat dari sebuah kesalahan, ya semua orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Termasuk Bapak pribadi pernah melakukan kesalahan. Kamu pun sekarang melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya dilanjutkan. Kamu pasti punya alasan kenapa tidak mengerjakan tugas.
apa alasan kamu tidak mengerjakan tugas? Mungkin anak itu akan menjawab dengan hati yang terbuka, saya tidak mengerjakan tugas karena saya lupa, atau saya kemalaman tidur karena membantu ibu. Nah, sehingga di sini apa yang kamu yakini tentang keyakinan kelas? Apakah tidak mengerjakan tugas salah satu keyakinan kelas kamu? Tidak, Pak, karena saya ke sekolah ini untuk belajar. Di keyakinan kelas kan sudah dituangkan bahwa saya kesini mau belajar sungguh-sungguh. Oh, nah berarti kan sudah mengarah ke keyakinan kelas, sudah mengingkari keyakinan kelas itu berarti. Nah, sehingga di akhir, bagaimana kamu mau memperbaiki masalah ini? Sehingga anak sendiri yang menyelesaikan. Oh iya Pak, saya akan mengerjakan tugas sekarang atau di lain waktu, dan kemudian saya ke depannya tidak akan telat lagi. Nah, mungkin untuk posisi manajerial, manajer ini akan lebih efektif diterapkan ketika terjadi sebuah permasalahan dengan menerapkan konsep segitiga restitusi. Jadi ada validasi tindakan yang salah dulu. Jadi semua manusia pernah melakukan sebuah kesalahan, termasuk siswa dan guru. Kemudian ada menanyakan, menstabilkan identitas. Terus ada juga menanyakan keyakinan kelas. Nah, tadi segitiga itu yang tiga. Jadi dari awal dari kesalahan dulu, terus dia mau menceritakan kenapa kok tidak mengerjakan tugas, alasannya apa yang pasti, sehingga kita bisa mendengarkan keluh kesah dia. Nah, kemudian setelah itu baru ditanyakan keyakinan kelas apa yang diyakini. Nah, sehingga dia juga yang menyimpulkan bahwasanya saya telah pelanggar keyakinan kelas yang mana. Dan terakhir itu ternyata menstabilkan identitas gitu. Jadi ketika itu anak disuruh untuk dipancing untuk mengeluarkan solusinya harus bagaimana. Nah, jadi anak sendiri yang mengeluarkan solusi. Nah, barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari pemaparan budaya positif di sekolah. Saya harap bisa diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya ini kan pendidikan guru penggerak. Jadi di lingkungan ibu bapak guru dengan muridnya gitu, di kelas, sehingga ibu dan bapak itu lebih bahasa Sunda menyobat gitu, serang barudak gitu. Dan dalam penyelesaian masalah itu akan lebih optimal dan tidak hanya hari itu saja. Kadang wali kelas 10 menyelesaikan masalah, pas kelas 11 ada lagi masalah si anak itu, ada lagi masalah di kelas 12. Berarti kan belum tuntas masalahnya, inti masalahnya belum tuntas. Nah, untuk tuntasan masalah itu harus diterapkan segitiga restitusi supaya dari kelas 10 sampai kelas 12 itu bisa tidak ada masalah gitu. Ketika menemukan masalah ya selesai masalahnya, tidak dibawa kemana-mana. Barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, dipersilakan sebelum ditutup. Ayah anu gede naras, ayah, mangga Kak Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan Pak tentang segitiga bermuda, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu, ya. Nah, prostitusi. Segitiga restitusi itu kalau melihat segitiganya kan berkesinambungan gitu ya, masing-masing sisi. Nah, apakah dalam pelaksanaannya di lapangan itu bisa yang mana dulu bisa acak gitu, atau memang harus
berurutan gitu Pak. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari segitiga itu nyangkut ke sini posisi manajer, karena yang menerapkan segitiga restitusi itu hanya posisi manajer. Nah, apakah boleh diacak atau tidak? Nah, sebetulnya tidak boleh diacak Pak Cep. Kenapa kok seperti itu? Karena untuk menggali siswa itu butuh teknik kan, seperti mengetahui alasannya dulu. Tidak mungkin kita menanya solusinya dulu. Jadi harus dari awal. Setiap manusia pasti berbuat salah, pasti diawali dengan itu. Jadi ketika tidak mengerjakan tugas, itu hal yang wajar bagi siswa, karena setiap orang pun punya masalah. Nah, dirinya kan harus masalah. Nah, berarti harus berkesinambungan dari mulai menanya masalah, terus dilanjut ke karena keyakinan kelas, terus dilanjut ke mencari solusi. Itu sebuah kesinambungan. Jadi tidak bisa diaclok gitu Pak Cep. Dari keyakinan kelas dulu, terus ke masalahnya apa, terus ke solusi. Nah, jadi ketika berurutan itu akan lebih enak, karena saya pernah menggunakan metode ini. Kalau berurutan itu enak sekali. Dari mulai menggali siswa, terus digali, begitu di akhir, sampai di akhir itu mencari solusinya seperti apa. Dan solusinya itu sekedar mengingatkan, bukan kita yang menawarkan solusi atau mencari solusi, tapi siswa sendiri yang harus memecahkan masalah dan mencari solusi. Kita hanya membantu dengan pertanyaan-pertanyaan, padahal jawabannya udah tahu, solusinya seperti itu. Tapi kita tidak boleh untuk langsung, kamu harus seperti ini. Tidak, tapi harus anak sendiri yang mengutarakan, karena dengan mengutarakan itu anak akan lebih bertanggung jawab, sehingga disiplinnya itu disiplin positif yang bertanggung jawab, bukan hanya disiplin sesaat. Nah, seperti itu. Barangkali ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ayah dari kini? Oh enggak, Ibu Susi. Sedikit dari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja pertanyaan mengenai diseminasi pembiasaan positif ya. Tadi kalau nggak salah ada keyakinan kelas ya di situ. Nah, pertanyaannya adalah apakah keyakinan kelas itu ada satu kesamaan tidak dengan kesepakatan kelas, atau ada perbedaan yang signifikan di antaranya? Karena kemarin kan saya sebagai mantan wali kelas pernah melakukan itu ya, ada kesepakatan kelas. Nah, kalau misalkan ada perbedaan, tolong di mana letak perbedaan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih karena ini telah memberikan waktunya. Sedikit saja, saya tadi berbuka dengan penerapan kedisiplinan yang ada di lingkungan sekolah ini. Pertama, mungkin barusan kan udah ada pemaparan budaya positif bahwa di sekolah ini jangan ada punishment atau hukuman. Nah, cara meyakinkan dari siswa yang mungkin notabene-nya mungkin sering terlambat atau sering melakukan kesalahan. Jadi langkah awal apa dulu yang harus kita perbaiki untuk mencerminkan bahwa siswa tersebut bertanggung jawab dan meyakini akan kesalahannya. Kadang-kadang kan di lapangan beda dengan teori yang ada, melihat kultur dan sikap dari seorang siswa tersebut. Kita menerapkan keyakinan ke siswa tersebut mungkin berfase-fase gitu. Ada yang sudah bertanggung jawab, ada yang sudah meyakini dengan aturan. Kadang-kadang ada yang menyalahi aturan. Nah, bagaimana sikap kita seorang pendidik biar mereka itu melihat mindset kita, perubahan-perubahan keyakinan masalah disiplin itu supaya mereka meniru ke kita gitu. Sedangkan mereka kan di sini jangan sampai ada punishment atau teguran-teguran yang bersifat merendahkan mereka. Justru
membawa mereka menjadi percaya diri akan bentuk kesalahan atau motivasi mereka. Itu saja yang saya pertanyakan, bagaimana strategi khusus pendidik dan lingkungan sekolah supaya menerapkan kedisiplinan itu berdampak positif bagi mereka, bukan berdampak rendah diri bagi mereka yang melakukan tindakan kesalahan. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas, sama isinya Bos. Jadi keyakinan kelas itu kesepakatan kelas. Itu kene gitu. Si namanya sama. Cuma kalau misalkan keyakinan kelas juga berdasarkan kesepakatan isinya itu, karena dibuatnya oleh guru dan murid pada waktu itu. Nah, disepakati jadilah keyakinan kelas gitu. Itu tuh prosesnya, kesepakatan. Tapi terserah sih mau dikasih nama kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang penting itu sama gitu prosesnya ya. Asal jangan ke peraturan kelas saja gitu. Nah, kemudian yang kedua dari Pak Atep, bagaimana? Nah, sebetulnya ini konsep yang harus diterapkan seluruhnya Pak kalau mau itu. Tapi ketika saya cari-cari dan bertanya kepada fasilitator dan instruktur, apakah ada model sekolah yang sudah menerapkan secara konsekuen dan sungguh-sungguh budaya positif? Ternyata belum ada. Akan susah ketika menerapkan konsep disiplin positif, membuat keyakinan, menghilangkan peraturan, kan anaknya juga akan kelabakan. Bagaimana cara mendisiplinkannya itu? Peraturannya dihilangkan, hukumannya dihilangkan, terus diganti oleh kesepakatan yang anak-anak juga belum tahu apa itu kesepakatan dan konsekuensi, kemudian keyakinan itu apa. Nah, itu tidak akan bisa. Maka di dalam sekolah penggerak mungkin ini harus diterapkan secara keseluruhan. Jadi sagojo Pak, dari mulai komite sekolah, terus guru-guru dan murid beserta orang tua harus paham tentang keyakinan sekolah itu. Nah, jadi proses pembuatan keyakinan sekolahnya itu bareng dengan murid perwakilannya, dengan orang tua perwakilannya atau paguyuban, dengan komite dan juga guru, membentuk sebuah keyakinan gitu. Menghargai waktu, di jadwal jam masuk jam 7, berarti jam 7 harus sudah masuk, tapi tidak diatur di tata tertib. Ketika anak, orang tua, komite dan guru sudah sepakat dan sudah tahu, oh iya keyakinan sekolah itu ini, maka itu bisa diterapkan. Tapi di sekolah yang belum menerapkan secara konsekuen, secara utuh, itu rasanya sedikit susah Pak diterapkan, dan diawalinya juga susah. Jadi stepnya itu tidak ada yang bertahap, tapi harus sagojon seluruhnya. Semuanya paham dulu keyakinan kelas, ditatar keyakinan kelas, terus naik ke keyakinan sekolah, terus sudah ditatar keyakinan sekolah, bikin keyakinan sekolah, diterapkan keyakinan sekolah, barulah semua akan menghargai. Tapi kalau misalkan sudah ada tata tertib dan kita juga sebagai tenaga pendidik belum memiliki keyakinan sekolah, keyakinan kelasnya belum terbentuk, terus anak-anak juga belum paham tentang keyakinan sekolah dan belum bisa membedakan dengan peraturan, maka itu belum bisa dilaksanakan Pak Atep. Seperti itu. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang memang satu paket. Ketika mau diterapkan itu harus seluruhnya terlibat, tidak ada yang tidak terlibat dan tidak ada yang tidak tahu gitu. Itu mungkin saya rasa cukupkan 3 penanya ya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa di luar, bisa berkomunikasi dengan saya gitu. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan bisa membawa kemajuan untuk sekolah kita tercinta ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rai atas paparannya.
Ini yang selalu saya idam-idamkan, Pak. Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira bermanfaat bagi umat, ya khususnya di SMA Negeri Sayong ini, ada baiknya kita budayakan ya diseminasi seperti ini. Ibu misalkan dapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan, yang lain tidak, itu materinya bukan hanya milik ibu dan bapak, tapi harus disebarkan ke yang lain. Pak Rey, tolong materinya di share di grup ya. Itu bagus sekali. Tuhan Bapak